Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia M. Rohanudin melakukan penandatanganan MOU dengan Ketua RAPI melalui Zoom diikuti seluruh Kepala Satuan Kerja di seluruh Indonesia. Marta Riwu menurunkan laporannya. Mungkin juga ada orang-orang RRI yang tidak tahu. Kali ini saya Direktur Utama M. Rohanudin menyampaikan pesan ini kepada saudara-saudara di daerah. Sehingga kalau Anda bertanya, kenapa sih RRI bekerja sama dengan RAPI? Itulah sebenarnya ruh daripada RAPI yang bergerak di dalam usaha-usaha kemanusiaan. Tujuan kerjasama RRI dengan Radio Antar Provinsi Indonesia RAPI menurut Direktur Utama M. Rohanudin disebabkan karena tugas RAPI memiliki dua dimensi yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Diakui banyak orang belum mengetahui tugas RAPI yang sebenarnya mereka ada di mana-mana, terutama ketika terjadi bencana alam. Mungkin banyak orang tidak tahu tugas-tugas dari RAPI. Mereka ada di mana-mana. Di mana ada gempa, di mana ada gelombang dahsyat, di mana ada tsunami. Disitulah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, anggota RAPI berada di udara dan menyampaikan berita-berita penting untuk bantuan kemanusiaan sejak berdiri sampai sekarang. Menurut Direktur Utama LPPRRI M. Rohanudin, kehadiran RAPI di seluruh Indonesia tidak terlepas dari jasa pendiri RAPI, dialah Maijen TNI Purnawirawan Dr. Haji Edi Marzuki Nalapraja yang telah berjasa mendirikan RAPI untuk kepentingan kemanusiaan. Kita ingatkan semua, siapakah pendiri RAPI? Beliau adalah Maijen TNI Purnawirawan Dr. Haji Edi Marzuki Nalapraja. Usia beliau sudah 90 tahun dan itulah sebenarnya ruh dan cahaya bagi Indonesia yang menyinarkan cahaya baik bagi Indonesia sehingga muncullah generasi-generasi RAPI yang sekarang ini. Hal yang sama juga dikemukakan Ketua Umum RAPI Agus Sulistiono. RAPI tersebar di seluruh Indonesia, memiliki anggota berjumlah 80.000 lebih tersebar di seluruh Indonesia dengan pemancar ribuan, sehingga sudah tepat RRI bekerja sama dengan Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI guna membantu bangsa dan negara di dalam menyampaikan informasi bencana alam yang terjadi di seluruh Indonesia. Kami organisasi sosial yang berbasis komunikasi. Kami punya pasukan yang luar biasa. Tidak disuruh, mereka bisa bergerak kapanpun dan dimanapun. RAPI tidak pernah berharap mendapatkan sesuatu karena apa yang dilakukan RAPI betul-betul tulus dan ikhlas demi bangsa dan negara. Tidak pernah memikirkan apa dan dapat apa. Harus bagaimana tidak. Mereka relawan-relawan yang tulus ikhlas mengorbankan diri membantu kepentingan masyarakat. Sudahlah tepat rasanya kalau LPPRRI ini bekerja sama dengan Radio Antar Penduduk Indonesia. Penandatanganan MOU Direktur Utama LPPRRI M. Rohanudin dengan Ketua Umum RAPI Agus Sulistiono diikuti seluruh kepala LPPRRI di seluruh Indonesia termasuk di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dilakukan Kepala LPPRRI Kupang Dr. Andus Ruslan Irianto dengan Ketua RAPI Daerah Nusa Tenggara Timur Insinyur Simon Pelokila MSI, disaksikan para kabit dan KTU serta pengurus RAPI NTT. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. Meski telah mencapai nilai produksi dalam kisaran 1 miliar rupiah lebih per tahun dari olahan gula air, gula lempeng dan gula semut, pemerintah Kabupaten Rotendao telah mengusulkan kembali ke pemerintah pusat untuk dibangun rumah produksi dan peralatan masak gula air bagi masyarakat di wilayah Desa Daudolo, Kecamatan Rote Barat Laut. Bertempat di kantor Desa Daudolo, Kecamatan Rote Barat Laut, Bupati Rotendao Paulina Haning Bulu didampingi Wakil Bupati Stefanus M. Saik menyampaikan keterlambatan pembangunan fasilitas penunjang rumah produksi. Sausnya sudah dibangun tahun ini, namun kondisi negara menghadapi pandemi COVID-19, seluruh dana pusat ditarik. Pemerintah pusat mengizinkan pembangunan dalam usulan baru termasuk hibah lahan warga, sehingga pembangunan fasilitas tersebut baru akan dilakukan pada tahun anggaran 2021 mendatang. 77 kelompok, tetapi yang disetujui 19 untuk para pengrajin industri gula air yang nantinya dia akan diolah menjadi gula semut dan juga jadi gula lempeng.
tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat harus memberi batangannya kepada pemerintah untuk pemerintah membangun bangunan itu. Tetapi itu demi kesejahteraan daripada masyarakat dan itu adalah tugas daripada pemerintah setempat. Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Rotendao Yohanes Beo dalam laporannya mengatakan secara tradisional menggunakan tungku produksi dalam setahun masyarakat Desa Daudolo mampu memproduksi gula air 1.780 jerigen dengan penghasilan 178 juta rupiah, gula lempeng 137.320 kilo dengan hasil 1.371 juta rupiah, gula semut 2.381 kilogram dengan penghasilan 56.614.000 rupiah. Tahun anggaran 2021 mendatang diharapkan usulan untuk 19 rumah produksi dapat terrealisasi dari total 77 pengrajin gula lontar Rotendao. Percepatan rekonstruksi di tengah situasi pandemi COVID-19 hingga new normal ini cukup stabil dengan adanya kerja keras dan pengawasan maksimal dari otoritas jasa keuangan. Selengkapnya kita ikuti laporan Rilen Poik. Setelah adanya penempatan dana, bagaimana ini bisa bergulir sehingga pertumbuhan kredit di NTT ini bisa kita dorong setidak-tidaknya tahun lalu ini bisa positif hampir 7% ya. Menyikapi kondisi terkini akibat dampak COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus membantu pemerintah dengan memberikan ruang pelonggaran kepada sektor usaha, termasuk usaha mikro dan kecil, agar diringankan pembayaran kredit atau pembiayaannya, serta dimudahkan untuk kembali mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan dan perusahaan pembiayaan. Menurut Robert Sianipar, Kepala OJK Perwakilan Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam webinar Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Dunia Usaha, OJK mendukung upaya pemerintah dalam memperlakukan sektor real agar bisa diberikan ruang gerak yang lebih leluasa di tengah situasi new normal saat ini. OJK memberikan ruang gerak agar para pengusaha bisa bertahan, jangan sampai ambruk dan menimbulkan layoff sehingga pada akhirnya bermasalah lebih berat lagi. Bagaimana dampak dari pemberlakuan restrukturisasi? Selain secara jumlah masih mengalami pertumbuhan, POJK 11 yang sudah dikeluarkan kebijakan dalam rangka restrukturisasi ini kita lihat cukup efektif untuk mengendalikan pertumbuhan NPL. Kalau kita lihat di posisi setelah ditetapkannya COVID ini ada di kisaran 3,54% NPL-nya, naik sedikit di 3,7%, namun mengalami penurunan sampai dengan 3,28%. Nah, ini mencerminkan apa? Jadi kebijakan relaksasi yang dilakukan ini cukup membantu sehingga NPL-nya di tengah situasi COVID yang sedemikian ini tidak mengalami peningkatan yang cukup besar. Total ada 85 lembaga keuangan di Nusa Tenggara Timur dari 22 bank umum selain BPD dan 12 BPN secara grafik tumbuh positif dengan melakukan relaksasi kredit bagi debitur. Berdasarkan data ini, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian agar lembaga jasa keuangan tetap proaktif mendata debitur-debiturnya, terutama tadi debitur-debitur UMKM yang terdampak COVID ini. Karena masih data ini menunjukkan masih ada ruang untuk memberikan relaksasi. Karena baik secara ketahanan likuiditas masih cukup, rasio NPL-nya masih terjaga, sehingga masing-masing bank itu seharusnya masih mempunyai ruang untuk memberikan relaksasi. Dalam webinar tersebut, Robert menjelaskan pada prinsipnya OJK harus menjaga dua sisi. Pertama, dari sisi debitur yang benar-benar terdampak agar usahanya berjalan, agar jangan sampai kolaps sehingga kelak bisa bangkit kembali. Kedua, dari sisi perbankan, yaitu tetap menjaga likuiditasnya agar jangan sampai bermasalah. Rilen Poik untuk RRI Kupang. Pedagang kaki lima dan tukang ojek menyambut baik rencana pemerintah Kabupaten Belu akan memberikan bantuan program dampak ekonomi COVID-19. Febi Leolede menurunkan laporannya. Kalau mau dengar yang bantuan ini semoga kami berharap untuk tambah usaha, perbaikan ekonomi. Membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Belu akan memberikan bantuan melalui program dampak ekonomi. Pedagang kaki lima dan tukang ojek di seputaran kota Atambua Kabupaten Belu menyambut baik dan berharap bantuan tersebut segera disalurkan. Seorang pedagang kaki lima, Petronella Tahan, mengakui sejak adanya pandemi
pandemi COVID-19, dirinya sulit berjualan dan tidak mendapatkan untung jika setiap harinya sebelum COVID mendapatkan untung dari berjualan 100 hingga 200 ribu rupiah, di saat COVID menurun menjadi 75 ribu rupiah. Meski demikian, Ibu Petronella tidak putus asa. Setiap hari dengan menggunakan APD seperti masker, tetap rajin berjualan. Dirinya hingga saat ini belum mendapatkan bantuan, karenanya diharapkan melalui program dampak ekonomi bisa segera diperoleh sehingga menjadi modal usaha. Kalau sebelum COVID, jualan jagungnya 3 termos atau 2 termos. Kalau yang mulai COVID ini jualan hanya 1 termos saja. Itu juga keliling-keliling juga hampir tidak habis. Sebelum COVID itu dapatnya sampai 100 lebih, kadang sampai 200. Sekarang menurun sampai 75, turun sampai 50 ribu saja. Mulai COVID. Kalau bantuan yang lain-lain kami belum dapat. Sampai sekarang belum dapat. Entah mau bantuan apa kami belum tahu. Kalau mau dengar yang bantuan ini semoga kami dapat. Kami berharap untuk dapat untuk tambah usaha, perbaikan ekonomi. Hal yang sama juga disampaikan seorang tukang ojek. Minggus mau merasa bersyukur jika pemerintah memiliki perhatian bagi tukang ojek yang juga terkena dampak COVID-19 karena sejak adanya COVID dan mengharuskan masyarakat diam di rumah, tukang ojek sulit mendapatkan penumpang jika setiap harinya mendapatkan penghasilan 100 hingga 150 ribu rupiah. Sejak adanya COVID hanya 40 ribu rupiah. Dirinya merasa sulit karena harus membiayai hidup setiap hari dan sangat berharap bantuan tersebut segera disalurkan. Saya berterima kasih kepada pemerintah karena sudah memperhatikan kami sebagai tukang ojek. Karena dulu sebelum COVID penghasilan kami 1 hari 100 ribu. Sedangkan sekarang COVID penghasilan kami 40 ribu. Semoga dana itu cepat cair untuk kehidupan kami sehari-hari. Seperti diberitakan RRI sebelumnya, pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan anggaran sebesar 33 miliar rupiah untuk program dampak ekonomi COVID-19. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Menanggapi aspirasi komunitas supir rental Bandara Haji Hasan Arubusman ND, Komisi 2 DPRD ND mendesak pemerintah segera mengambil keputusan atau kebijakan terkait persoalan yang dihadapi para supir dalam penerapan new normal. Rofinus Fulah menurunkan laporannya. Komunitas supir rental di Bandara Haji Hasan Arubusman ND melayani jasa angkutan penumpang kembali mendatangi kantor DPRD ND Kamis 9 Juli 2020. Para sopir menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten ND belum mengeluarkan keputusan dan kebijakan kepada mereka untuk kembali mengangkut penumpang di Bandara ND. Menanggapi aspirasi yang disampaikan komunitas sopir rental Bandara ND, Komisi 2 DPRD ND mendesak pemerintah Kabupaten ND segera mengambil keputusan atau kebijakan terkait persoalan yang dihadapi para sopir dalam penerapan era tatanan hidup baru. Pemerintah tidak boleh mengorbankan masyarakat kecil seperti para sopir rental bandara. Ketua Komisi 2 DPRD ND Yudi Cesar Nonga mengatakan keluhan para sopir rental sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah, namun hingga saat ini pemerintah belum memberikan respon. Julius menjelaskan setelah gelar rapat dengar pendapat, Komisi 2 DPRD ND menawarkan 3 opsi kepada pemerintah Kabupaten ND atau tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten ND. Pertama, pengangkutan penumpang sesuai dengan total new normal. Pemeriksaan penumpang dan observasi penumpang dapat dilakukan di bandara. Jika observasi penumpang tetap dilakukan di Stadion Marilonga, maka pengangkutan penumpang ke Stadion Marilonga mesti melibatkan para sopir rental. Julius mengatakan 3 opsi yang ditawarkan bisa diakomodasi oleh gugus tugas sambil memperhatikan protokol kesehatan di tengah tatanan hidup baru atau new normal. Ketiga opsi berkaitan dengan aspirasi atau pengaduan dari komunitas rental adalah yang pertama, sopir rental boleh melakukan penjemputan secara normal seperti biasanya di bandara, tentu dengan standar-standar yang sudah diberikan oleh gugus tugas baik kepada sopir rental bandara maupun kepada penumpang pesawat yang turun di Bandar Udara Haji Hasan Arubusman. Opsi yang kedua adalah observasi terhadap penumpang yang turun di Bandar Udara Haji Hasan Arubusman dilakukan langsung di Bandar Udara Haji Hasan Arubusman oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten ND. Dan yang ketiga itu
pemerintah atau tim gugus tugas boleh terus melakukan kebijakan observasi di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di Stadion Marilonga. Tetapi penjemputan dan pengangkutan penumpang dari bandara ke Stadion Marilonga dan setelah itu kembali ke rumah melibatkan sopir rental bandara. Kita berharap agar keputusan ini bisa diambil segera mungkin hari ini kalau bisa, karena memang tidak terlalu rumit dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan new normal maupun standar-standar protokoler kesehatan. Dan kita harapkan agar semua masyarakat Kabupaten Ende, siapapun dia, elemen masyarakat manapun, ketika beraktivitas di Kabupaten Ende mesti diberi syarat-syarat, mesti diberi ketentuan-ketentuan untuk boleh melakukan aktivitas seperti biasa di era tatanan hidup baru atau new normal ini. Julius mengatakan pemerintah mesti segera mengeluarkan kebijakan terkait jasa angkutan di Bandara Haji Hasan Arub Usman Ende, mengingat sampai saat ini para sopir sangat merasakan dampak dari penerapan new normal yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Ende. Julius menegaskan keputusan terkait masalah yang dihadapi para sopir rental bandara harus segera dikeluarkan agar tidak berdampak luas. Sementara itu, PLT Asisten 1 Sekda Ende Abraham Badu yang hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPRD Ende mengatakan 3 opsi yang disampaikan Komisi 2 DPRD Ende dan aspirasi para sopir akan dilanjutkan ke Bupati Ende selaku pengambil kebijakan atau keputusan. RRI Ende Virus Pula melaporkan. Mendengar demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Roti hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.